Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, padahal ini masih di awal Ramadan. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya dipanjangkan umurnya sampai penghujung Ramadan, diangkat derajatnya, dimudahkan rizkinya, dan dimudahkan segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap pengurus DKM Baitus Salam, para guru, para asatid, para sesepuh, para tokoh, serta Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat Isya dan salat tarawih yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pujian melainkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga saat ini iman masih bersemayam di dalam kalbu kita. Dengan iman kita mau bergegas menuju rumah Allah, yaitu masjid, mengharapkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara nikmat yang paling agung yang kita rasakan saat ini adalah nikmat ketika kita diberikan kesempatan, ketika kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh berkah. Kalau kita belum bisa merasakan nikmat bertemu dengan bulan Ramadan, coba bandingkan dengan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Mungkin kita baru 3 atau 4 hari berpuasa, tetapi saudara-saudara kita di sana sudah puluhan hari, beberapa bulan menahan lapar, dahaga. Tidak sedikit dari mereka yang meninggal. Mudah-mudahan pesan Ramadan ataupun puasa kita tahun ini lebih bermakna dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, pemimpin umat, khatimul anbiya wal mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita selaku umatnya insya Allah istiqomah mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin memulai kultum atau tausiah ini dengan pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, apa yang membedakan bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya? Lebih spesifik lagi pertanyaannya, amalan apa yang tidak ada kecuali hanya ada di bulan Ramadan? Yang bisa jawab angkat tangannya. Amalan apa yang tidak ada di bulan lain kecuali bulan Ramadan? Angkat tangannya. Ini bukan babnya tawadhu ya, tapi supaya yang lain juga tahu, harus dijawab. Monggo.
Amalan apa? Ibu-ibu di bawah ya. Biasanya lebih aktif ibu-ibu. Apa Bapak Ibu jawabannya? Saum. Ada lagi? Salat taraweh. Ya udah nggak apa-apa, yang penting bunyi suaranya aja, nggak angkat tangan juga. 3. Ada lagi? Udah, 2 aja. Baik, saya bantu tambahkan. Memberi makan orang yang buka puasa. Yang keempat, tadarus Al-Quran. Dan yang kelima, i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bulan Ramadan itu ibaratnya bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah kesempatan dan juga momentum yang terbaik. Momentum ini harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, mendulang pahala sebanyak mungkin, karena begitu banyak amalan-amalan yang pahalanya luar biasa, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang levelnya sunnah jadi naik, pahalanya dahsyat, apalagi yang wajib. Untuk itu, pada bulan Ramadan ini kita harus cerdas dalam beramal. Ada amalan-amalan yang harus kita prioritaskan dibandingkan amalan yang lain, tapi bukan berarti kita menyepelekannya. 5 hal tadi yang kita sebutkan, itu yang harus kita kejar, itu yang harus kita prioritaskan, yang kita lakukan dengan sebaik mungkin. Yang pertama adalah as-siyam, puasa Ramadan itu sendiri. Karena puasa yang hukumnya wajib di bulan Ramadan saja. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Saya tidak akan panjang lebar berbicara tentang puasa Ramadan, tetapi coba koreksi, yang usianya di atas 50 tahun sudah berapa kali menjalankan puasa Ramadan? Yang usianya di bawah 50 tahun dari mulai usia balik sampai sekarang, sudah berapa kali kita melaksanakan ibadah puasa, dan puasa yang mana yang berkualitas? Kalau puasa kita masih sama dengan puasa yang sebelum-sebelumnya, itu kata Imam Al-Ghazali, puasanya masih levelnya orang awam. Apa maknanya? Dia berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga, dan juga yang membatalkan puasa. Coba tahun ini kita naik sedikit levelnya, kita upgrade diri kita, naik level, mulia lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siam kita bukan hanya sekedar menahan lapar, haus, dahaga, dan juga yang membatalkan puasa, tetapi anggota tubuh kita juga ikut berpuasa. Kalau kita bisa melakukan hal itu, inilah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, puasanya orang spesial atau istimewa. Karena bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi seluruh yang bisa mengurangi pahala puasa kita pun ia tahan dan dia jaga. As-saumuli, bahwa puasa itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pahalanya biar Allah saja yang membalasnya. Untuk itu, jaga kualitas ibadah puasa kita, bukan hanya menahan dari hal-hal yang membatalkan,
tetapi juga lebih daripada itu hawa nafsu kita, maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan yang tidak ada di bulan lain kecuali di bulan Ramadan adalah salat tarawih, atau lafaznya umum qiyamul lail atau qama Ramadan, menghidupkan malam di bulan Ramadan. Salah satunya adalah dengan melaksanakan salat tarawih. Masih banyak yang keliru di antara kita bahwa dia beranggapan salat tarawih itu hukumnya sunnah. Jadi dia tinggalkan. Apalagi yang masih aktif bekerja dari pagi pulang sore, ya, tidak mau sholat taraweh dengan alasan lelah, capek. Tapi buktinya ibu-ibu di bawah masih semangat itu, ya. Ibu-ibu lebih dulu bangun atau bapaknya? Biasanya ibu nyiapin sahur, paginya aktivitas, siangnya juga, sorenya, menjelang buka puasa nyiapin lagi, malamnya ikut tarawih. Ini luar biasa, ya. Memang benar salat tarawih hukumnya sunnah, tapi ada hadis Rasulullah SAW yang memotivasi kita, mendorong kita untuk bersemangat untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, baik itu dengan sholat, zikir, tilawah Al-Quran, dengan ibadah yang lainnya, imanan wa ihtisaban, karena iman dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang tahun lalu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat tarawih itu tidak harus dilaksanakan setelah sholat isya. Yang mungkin merasa lelah, silakan pulang kerja, buka puasa, sholat maghrib, kemudian sholat isya, ingin istirahat dulu di rumah, silakan. Sholat tarawih dilaksanakan di awal malam, boleh juga di tengah malam ataupun di akhir malam. Artinya tidak ada alasan kita untuk meninggalkan sholat tarawih, amalan yang tidak ada di bulan lain kecuali bulan Ramadan, dengan alasan capek dan lelah. Justru itu adalah kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala agar kita melaksanakan dan menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Antara siam dan juga qiyam ini tidak bisa dipisahkan. Ada orang yang puasa Ramadannya full, tetapi tarawihnya bolong-bolong. Atau sebaliknya, ada yang puasanya bolong-bolong, tetapi sholat tarawihnya full. Nah, ini nggak balance. Jadi dua-duanya ini sepaket, Bapak Ibu sekalian, ya, harus dilaksanakan, baik puasa Ramadannya dan juga sholat tarawihnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghemat waktu agak cepat, yang ketiga yaitu memberi makan orang yang buka puasa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara shaiman," barang siapa yang memberi makan orang yang buka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tadi, tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Bagaimana cara mengamalkan hadis ini? Sederhana saja. Setiap hari di bulan Ramadan, kasih mungkin satu tepak atau satu ember kecil kurma ke tetangganya. Mulai dari kanan dulu, kemudian tetangga yang kiri, pindah lagi pintu yang kedua, terus kanan kiri depan belakang, tetangga kita kasih bukaan, meskipun hanya dengan kurma. Coba itu lakukan, karena pahalanya tadi mendapatkan pahala orang yang berpuasa.
Pahala yang berpuasa tidak diketahui, karena memang Allah yang langsung membalasnya. Kalaupun tidak bisa ke tetangga ataupun ke orang lain, saudara, maka yang terakhir berikan infak untuk buka puasa ke masjid. Ya, insya Allah di masjid ada panitia khusus ya untuk menerima infak sedekahnya, kemudian disalurkan dalam bentuk takjil. Dan kalau ngasih uang nitip ke pengurusnya, Pak, ini saya buat takjil 200.000, dapat tuh berapa orang. Dan insya Allah tiap hari di sini ada buka puasa bersama ya, alhamdulillah. Itu dikejar ya. Ada di salah satu masjid ketika itikaf yang disediakan makan sahur. Kalau makan sahur bisa bawa masing-masing dari rumah sambil itikaf. Itu ya, jangan dibalik ya. Karena ada yang nggak sanggup itu yang ngasih makan sahur, jadi nggak ada itikaf. Itu ya. Nah, jadi ini peluang Bapak Ibu sekalian memberi makan orang yang berpuasa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas fi Ramadan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Kalau udah pakai kata paling, nggak ada lagi kecuali Rasulullah yang paling dermawan. Kalau kita tidak bisa dermawan di luar Ramadan, ya masa di bulan Ramadan nggak bisa kita dermawan. Kalau uang kasnya masjid di bulan biasa dapat sekian persen, maka di bulan Ramadan ini harus minimal 2 kali lipatnya. Ini kita bisa mengukur kedermawanan ya warga ataupun penduduk sekitar di masjid. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ngapain di bulan Ramadan? Murojaah, tadarus Al-Quran, khatam 30 juz. Maka minimal bulan Ramadan datang, kalau di bulan lain tidak bisa khatam, maka wajib di bulan Ramadan khatam satu kali. Bisa Bapak Ibu? Kalau nggak bisa dikoreksi. Lau taharat qulubukum masyabi'na min kalami rabbikum. Kalau hati kita bersih, itu nggak bakalan kenyang baca Al-Quran. Maksudnya nggak bakalan bikin bosan. Tapi kalau kita ini hati kita kotor, banyak dosa, itu baca Quran bawaannya engap, nggak bisa berlama-lama. Betul. Itu bisa menjadi barometer mengukur hati kita Bapak Ibu sekalian dengan terapi baca Al-Quran. Bisa mungkin suami dengan istrinya, bisa mungkin kalau ada ustadz di masjidnya, ustadz tolong simakan bacaan saya. Kan minimal setelah sholat itu kalau 2 lembar, itu 1 hari dapat 1 juz. Ya, disimakan ustadz, tolong simak bacaan Quran saya ini udah benar apa belum? Karena belajar Al-Quran gak bisa sendirian Bapak Ibu. Harus ada gurunya, harus ada yang bimbing. Maka bagi yang belum mulai tilawah, masih banyak waktu ya, khatamkan Al-Quran minimal 1 kali. Syahrul Ramadan, karena Ramadan ini dilekatkan dengan kata Al-Quran ya. Jadi ciri khas di bulan Ramadan ini turunnya Al-Quran gitu ya. Jadi insya Allah kita bisa menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali di bulan Ramadan. Atau bisa juga nih kalau mau beda ya, sholat tarawehnya dengan yang dulu-dulu, mungkin untuk tahun depan minimal setiap malam itu ya membaca 1 juz. Sanggup nggak Bapak Ibu? Taraweh 1 malam 1 juz, siap? Polanya gimana teknisnya? Bisa jadi pas taraweh setengah juz, kemudian setelah taraweh jangan pulang dulu, duduk bersama imam ataupun yang jadwal baca setengah juznya lagi. Jadi Bapak Ibu udah khatam itu. Nggak ada lagi waktunya kesempatan mungkin kecuali
pada malam itu, paginya sibuk, siang sore. Nah, maka kesempatan di malam bulan Ramadan, sholat tarawehnya setengah juz, kemudian tasmihnya, membaca Al-Qur'annya, bisa sambil yang nyimak ataupun bisa bareng-bareng setengah juz. Jadi satu malam satu juz. Mudah-mudahan bisa direalisasikan di tahun depan ya. Jadi kita undang imam-imam yang memang hafal Al-Qur'an itu ya. Kalaupun kita belum bisa baca Al-Qur'an ya tadi dengan mendengarkan saat taraweh, kemudian juga saat simaan ya, imamnya baca atau yang jadwal, insya Allah kita dapat satu juz. Insya Allah, mudah-mudahan ada perubahan di tahun berikutnya ya. Kemudian yang terakhir, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di bulan Ramadan ini ada satu malam disebutnya Lailatul Qadar, yang artinya malam yang mulia di antara malam yang lain. Ada juga yang mengartikan Al-Qadar itu kadar, takdir. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan takdir bagi hambanya untuk 1 tahun ke depan. Jadi ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu ya, coba bandingkan kehidupan kita dengan tahun yang lalu. Kalau masih sama aja, oh berarti kurang semangat, kurang gigih di 10 malam terakhir ya. Jadi yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kejar malam Lailatul Qadar. Luangkan waktu di antara 10 malam, gak dapat minimal 1 malam ya, iktikaf di masjid. Jangan ada yang ganggu, khusus fokus taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah di malam tersebut pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan 5 amalan yang prioritas ini bisa kita amalkan semuanya. Kalaupun tidak bisa, saya berpesan minimal 2 saja. Jaga kualitas ini. Yang pertama siam kita, dan yang kedua sholat tarawehnya. Mudah-mudahan tidak ada halangan, tidak ada uzur, puasanya full, tarawehnya full. Karena 2 hal ini satu paket, tidak bisa dipisahkan. Kalau ada pertanyaan apa sih yang diraih, yang diharapkan di bulan Ramadan, saya yakin jawabannya hampir sama. Kita ingin mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya gimana? Itu tadi, menjaga 2 amalan tadi, siamnya dan juga qiyamnya, sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita udah mulai kendor semangatnya, ingat hadis ini, man shoma ramadhana, beda sedikit redaksinya, man qama ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan karena iman dan karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau seperti itulah tips kita agar mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga kualitas siamnya dan jaga kualitas qiyamnya. Barakallahu li wa lakum. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.